Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah mantul Masjid Andalus Sentul. Ini podcast Andalusia, membahas isu terkini dalam sudut pandang Islami. Nah, pemirsa yang di rumah, saya di sini tidak sendiri tentunya. Pada sesi kali ini saya ditemani oleh mahasiswa yang kritis banget, yang mungkin saja membuka insight baru untuk teman-teman yang ada di rumah, khususnya mahasiswa yang peduli akan dakwah. Saya ditemani oleh Kak Hasan Zaki. Beliau adalah mahasiswa dari Tazkiyah yang akan berbincang dengan kita nih terkait organisasi yang bergelut di bidang dakwah ya Kak. Ya, nah, betul. Langsung saja saya alihkan ke Kak Hasan untuk memperkenalkan dirinya, lalu kita akan berdiskusi nih tentang dakwah di Institut Agama Islam Tazkiyah itu seperti apa sih? Boleh lanjutkan Kak. Oke, bismillah. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Hasan dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum LDK Iktisad masa jihad 2022-2023. Udah hampir setahun berarti ya Kak? Kurang lebih setahun dan sebentar lagi insya Allah ada mau pergantian sebenarnya. Oh Masya Allah, berarti banyak nih keluh kesah sudah suka dukanya ya Kak? Bisa satu buku lah. Masya Allah. Perjuangan dakwah di Institut Agama Islam Tazkiyah itu gimana Kak? Atau seperti apa sih LDK itu dibangun gitu di Tazkiyah? Oke. Kalau bicara soal LDK, mungkin dari secara umum dulu gitu ya. Kalau kita mungkin membuka lembaran tentang LDK, kita bisa bagi ke dalam tiga. Yang pertama tentang lembaga. Lembaga itu artinya kan satu perkumpulan orang atau satu organisasi yang dibentuk atas dasar kesamaan visi dan misi. Lembaga. Nah, sementara kampus ya satu institusi pendidikan gitu ya, yang mana tentu itu mencakup pembelajaran akademik maupun non akademik. Nah, sementara kalau bicara tentang dakwah ya sebenarnya ini saya singgung sedikit ya bahwa podcast ini sebetulnya mengundang seseorang yang nggak pinter-pinter amat gitu ya tentang tawadu ya pemirsa dakwah, cuma ya saya yakin teman-teman yang lain yang di luar lebih paham soal itu, apalagi dengan senior-senior kami. Cuma secara garis besar saya bisa menyampaikan sih bahwa dakwah adalah satu seruan, kalau bahasa kerennya mungkin jeritan gitu ya. Jeritan gitu ya. Atau suatu permohonan. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyampaikan bahwa dakwah itu satu ajakan kepada kebenaran. Beda lagi dengan salah satu politikus dari Lebanon, Syekh Fatih Akan, penulis buku ternama Komitmen Muslim Sejati. Beliau menyampaikan bahwa dakwah itu satu seruan untuk menghancurkan kemungkaran. Jadi kalau kita bisa simpulkan sih ya, lembaga dakwah kampus perkumpulan orang-orang yang punya satu visi dan misi yang sama, yaitu mengajak kepada kebaikan, lalu mengajak juga untuk sama-sama menghentikan keburukan gitu ya, di lingkup kampus atau sivitas gitu ya, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Jadi Anda mungkin mendefinisikan LDK di Tazkiyah itu berasal dari dua pendapat tadi ya, mengajak kebaikan dan berusaha untuk menghentikan kemungkaran di ruang lingkup kampus. Dan mungkin bisa lebih luas lagi ya Kak. Insya Allah. Nah, kenapa Kak bukan tiba-tiba ya, inisiatifnya tuh bergerak di bidang dakwah Kak? Apakah sebelumnya belum ada organisasi atau kumpulan mahasiswa bergerak di bidang dakwah sebelum LDK? Sebetulnya sih gini, kalau lagi-lagi kita bicara tentang dakwah itu, lagi-lagi sepemahaman saya ya, bahwa ya itu merupakan satu ajakan ya, bukan satu sih ya, intinya bentuk ajakan kita baik secara lisan maupun perbuatan. Jadi sebetulnya dakwah bisa dilakukan oleh siapa saja dan semua wajib untuk melakukan itu. Kalau ditanya tentang urgensinya, ya tentu Quran surah An-Nahl ayat 125 jawabannya, bahwa disebutkan di sana bahwa sebaik-baiknya umat adalah yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu juga yang menjadi pedoman-pedoman bagi para
pejuang-pejuang kebaikan di sana ya, yang dalam artian ya bukan hanya yang soal ceramah begitu ya, ini juga sekaligus mematahkan segmen bagi teman-teman ya yang masih mengira bahwa dakwah itu hanya ceramah gitu ya, seolah-olah dakwah itu hanyalah tentang bahwa kita berpidato di atas mimbar gitu ya. Ya, bahwa yang perlu kita ketahui ya, dakwah itu tentang bagaimana lu menunjukkan satu kebaikan gitu ya. Terus lu juga mencegah adanya keburukan-keburukan terjadi, buat itu dakwah gitu ya. Dan berarti nggak berarti tidak muluk-muluk tentang pidato berarti ya? Iya, tentu. Maksudnya bahkan Syekh Abbas Al-Asisi menyebutkan dalam bukunya, perbuatanmu diamnya kamu di hadapan temanmu itu juga dakwah gitu. Karena itu akan menunjukkan kepada temanmu bahwa oh, engkau seorang muslim ya, muslim seperti ini begitu. Jadi sebetulnya di kampus sendiri bukan tidak ada pergerakan dakwah itu. Ada, cuma mungkin ya tadi adanya inisiasi dari LDK, juga mungkin khususnya LDK Al-Iqtisad Tazkiyah gitu ya. Ya organisasi ini mencoba untuk merapihkan saja gitu ya. Merapihkan keteguhan mahasiswa khususnya gitu ya, karena kita di lingkup kampus. Oh, untuk memperkuat kekuatan kali ya, menyatukan semangat teman-teman. Betul. Karena kan ya kita perlu perkumpulan dong ya. Benar. Ya dakwah itu perlu jamaah lah istilahnya ya, karena itu sebagai wasilah untuk itu sih. Oh, jadi seperti yang saya tangkap juga nih pemirsa, berarti LDK tuh secara tidak langsung pengen nih menyebarkan semangat dakwah nih. Even mereka kalau bukan anggota LDK, yuk kita dakwah yang nggak hanya pidato ya. Benar banget. Berbuat baik, sampai tadi Kak Hasan bilang kalau diemnya kita saja yang menunjukkan seorang muslim yang baik itu bisa dibilang dakwah ya Kak? Betul. Ya maksudnya sikap kita tentu itu akan lebih memperteguhkan di mana letak dakwah kita. Artinya justru dakwah yang paling kuat adalah bagaimana kita menunjukkan perbuatan kita gitu, nggak harus juga ngomong gitu ya. Karena kadang-kadang banyak orang tuh kalau saya lihat ya, dia dakwah ngomong banyak tapi nggak bisa melakukan itu. Betul, ya. Jadi maksudnya itu malah jadi bumerang ya? Iya, dan itu kan dalam Quran juga disebutkan kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun gitu. Jadi ya tidak sesuai apa yang diperkatakan. Lebih bahaya lagi. Iya, itu lebih bahaya justru nggak boleh. Tuh, teman-teman buat di rumah tuh perhatikan antara yang teman-teman sampaikan. Boleh kita menyampaikan kebaikan, tapi jangan sampai kayak kalian harus melakukan ini, tetapi diri sendiri enggak. Jadi perlu diperhatikan banget nih Kak. Betul. Terus kalau saya penasaran juga nih, apa sih Kak tantangan berdakwah di lingkungan ruang kampus? Apakah ada penolakan atau gara-gara jangan terlalu baik sih, tahu kan karakteristik anak zaman sekarang itu gimana? Oke. Setiap kampus ya, lagi-lagi kalau kita lingkup kampus artinya terkait dengan mahasiswa ya, mahasiswa ini merupakan juga, kalau kita bahas lebih lanjut, bahwa ini objek terkuat kita. Maksudnya seorang mahasiswa yang otomatis adalah seorang pemuda, dia punya idealisme yang besar, dia punya semangat yang meluap-luap gitu ya, sehingga adanya LDK mungkin jadi menjawab pertanyaan Arsi tadi, kenapa ada LDK? Karena kita mengetahui bahwasanya mahasiswa atau pemuda itu agent of change. Artinya kita lihat bahwa sejarah membuktikan banyak kemenangan-kemenangan yang didapatkan ya dalam seluruh lingkup perjuangan dunia itu dipimpin oleh seorang pemuda gitu ya. Ya, kalau yang paling sering kita bahas deh, Muhammad Al-Fatih gitu ya. Terus sahabat Nabi juga ya, Usamah bin Ziyad ya. Dan juga banyak lah gitu ya. Ali bin Abi Thalib itu kan pemuda semua gitu. Artinya adanya lembaga dakwah kampus tuh untuk mengumpulkan semangat-semangat pemuda yang memang seorang agen perubahan dan juga penyemangat gitu, yang punya semangat tinggi banget, sedang semangat. Iya bener banget, tadi kayak di contoh-contoh Kak Hasan tadi itu pemuda-pemudanya tuh nggak bergerak di bidang dakwah pidato aja, ada yang bidang politik, ada yang peperangan dan lain sebagainya. Jadi saya tangkap juga berarti LDK ini merangkul banyak aspek gitu dalam pendidikan ya Kak. Mulai dari pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, itu menjadi kekuatan penyebaran dakwahnya ya. Masya Allah. Terus satu lagi nih saya penasaran, apa sih ciri khas dari LDK? Mulai dari programnya, tagline atau lain sebagainya itu apa Kak? Boleh di-share sama teman-teman yang di rumah nih. Oke.
LDK sendiri ya, kalau kami ambil contoh LDK Tazkiyah yang sudah kurang lebih dari 2005 kami ya. Udah lama juga ya? 2005. Masya Allah. Dulu pencetusnya dosen kami, Gurunda, Assalamualaikum, Ustaz Am Selamat Rusdiandi. Beliau yang dulu mencetuskan akhirnya ada LDK Liktisod di kampus kita tercinta Tazkiyah. Alhamdulillah. Ya sebetulnya ciri khasnya kami nggak terlalu spesifik sih. Pada intinya kami mencoba untuk menggunakan apa yang ada di zaman, di perubahan zaman. Artinya kami mencoba memodernisasi si dakwah ini sehingga pemuda khususnya, lagi-lagi teman-teman kami mahasiswa, lalu juga masyarakat, karena lingkup kami dakwah itu luas. Yang pertama tentu dakwah kepada diri sendiri dulu, lalu kepada keluarga, lalu kepada masyarakat. Masyarakat kalau di kampus berarti jatuhnya sivitas, mahasiswa, lalu bahkan tukang untuk penjualan yang di depan kampus kita, yaitu objek dakwah kita yang harus kita ajak gitu. Nah itu ya tentu kita mencoba intinya melakukan modernisasi yang mana akhirnya nanti apa yang sebetulnya akan kita ceramahkan itu tersampaikan lewat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Oh, jadi LDK tuh bagaimana mengemas dakwah dengan cara anak muda? Bener, ya itu dia. Makanya kami kayak kalau sekarang ya, mungkin sekali loncat ke program gitu ya. Kalau program-programnya contoh kami ngajar gitu ya. Ada salah satu program kami yang sekarang sore ini lagi berlangsung. Kebetulan Al-Iktisad Mendidik itu kami punya desa binaan di Cipambuan. Oh, jadi punya desa yang benar-benar turun tuh anggota LDK. Bener, ada yang gitu ngajar adik-adik kami yang SD gitu ya, belajar Iqra dan segala macam, itu yang sebagai basicnya gitu. Habis itu program-program seperti Jumat Berkah gitu ya, kita bagi-bagi nasi biasanya tiap bulan, hasil patungan dari teman-teman mahasiswa. Masya Allah, gitu. Berarti kayak sedekah Jumat gitu ya? Sedekah Jumat gitu ya. Kita muter ke orang-orang sini. Nah itu kan bagian dari ya pergerakan kita juga gitu ya ke masyarakat sekitar Tazkiyah. Dan program-program lain sih, terutama di medsos ya kalau sekarang, karena kita punya banyak masa di media sosial gitu, di sosial media gitu. Wih, Masya Allah banget penjelasan tadi dari Kak Hasan tadi. Jadi begitu teman-teman di rumah, bahwasannya LDK itu merupakan suatu perkumpulan anak muda yang semangat dakwah, yang tidak hanya berkutat bahwasannya dakwah tuh kayak pidato dan berbicara di depan orang, tetapi bagaimana membawa diri kita sebagai umat Islam yang sejati, umat Islam yang kafah, karena itu mungkin lebih menyentuh kepada manusia lain ya teman-teman. Dan LDK juga saya cukup terinspirasi gitu bagaimana mengemas dakwah yang bisa menyentuh seluruh kalangan, seperti yang dimulai dari diri sendiri, terus keluarga dan akhirnya masyarakat yang berguna bagi masyarakat luas. Terakhir, sebelum kita tutup sesi kita, boleh ada satu pesan, dua pesan Kak untuk teman-teman di rumah? Oke. Anak muda yang semangat dakwah itu seperti apa? Oke. Ya, buat kita, saya tentunya dan teman-teman, dakwah itu begitu luas. Itu kewajiban kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita punya pedoman. Dalam Quran disebutkan, Quran Surah An-Nahl ayat 125, bahwa sebaik-baiknya umat adalah yang paling semangat menyuarakan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Dan itu bisa kita lakukan dengan metode apa saja gitu. Teman-teman yang punya kelebihan dalam public speaking, justru gunakanlah itu untuk bercakap yang baik gitu ya, menyampaikan suatu hal yang menginspirasi banyak orang gitu. Kalau teman-teman punya kelebihan non akademik, misalnya kita ambil contoh aja olahraga, misal sepak bola gitu. Jadilah seorang pesepak bola yang hebat, yang menunjukkan bahwa pesepak bola yang hebat ya seorang muslim gitu. Dan lain-lain. Maksudnya hayu kita semua menjadi penyeru kebaikan, kita terus beramal saleh gitu ya, apalagi tentu itu menjadi pengajaran kita mahasiswa Tazkiyah untuk meraih ridha Allah gitu, sehingga kebaikan itu membuat kita nyaman dalam setiap sendi-sendi kehidupan yang akan kita lewatkan. Masya Allah, tuh ingat teman-teman pesannya, semoga nggak didengarkan aja nih, tapi dijadiin pedoman nih teman-teman. Tapi sayang sekali masih banyak yang pengen kita bahas sebenarnya teman-teman, tapi waktu kita tidak cukup banyak.
Mungkin kita akhiri dan mungkin bisa bertemu di sesi berikutnya ya Insya Allah. teman-teman. Untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk selalu ikuti media sosial Masjid Andalusia karena kita banyak sekali program-program yang menginspirasi. Selain podcast Andalusia, kita ada kajian-kajian. Oleh karena itu, saya ingetin sekali lagi, follow dan ikuti YouTube-nya Masjid Andalusia, dan ketemu lagi dengan saya di podcast Andalusia sesi berikutnya. Saya Muhammad Arasy, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.